Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Tambulan, Prodi Akuntansi dengan kode kelas 04 sampai 008. Kami dari kelompok 8 ingin membuat video mata kuliah manajemen strategi dengan judul pengevaluasian strategi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Syarifudin. Nama saya Cahya Lestari. Saya Siti Royhatiati. Ayo lanjut ke materi. Oke, yang pertama, pengevaluasian strategi. Evaluasi strategi adalah proses yang dilakukan perusahaan atau organisasi untuk menilai seberapa efektif dan efisien rencana strategisnya dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. 3 aktivitas utama termasuk evaluasi strategi. Yang pertama ada melakukan penelitian tentang dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Dan yang terakhir, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Pengevaluasian strategi adalah proses kritis bagi perusahaan untuk memahami efektivitas rencana bisnis mereka dan membuat keputusan yang lebih baik dalam mengarahkan perusahaan ke depan. Selanjutnya ada manfaat pengevaluasian strategi. Yang pertama, mengukur kinerja. Evaluasi strategi membantu perusahaan memantau dan mengukur sejauh mana strategi yang diterapkan telah memberikan hasil yang diharapkan. Ini memungkinkan manajemen untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai dan sejauh mana kinerja sesuai dengan harapan. Yang kedua, identifikasi keberhasilan dan kegagalan. Melalui pengevaluasian strategi, perusahaan dapat mengidentifikasi elemen strategi yang berhasil dan yang tidak berhasil. Ini membantu dalam mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlakukan dan mengapa beberapa strategi tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, penyesuaian perencanaan. Pengevaluasian strategi memberikan wawasan tentang perubahan dalam lingkungan bisnis, tren pasar, dan dinamika pesaing. Perusahaan dapat menyesuaikan perencanaan mereka sesuai dengan perubahan tersebut untuk tetap relevan dan kompetitif. Yang keempat, optimalisasi sumber daya. Evaluasi strategi membantu dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan dengan lebih efisien. Perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memiliki potensi tinggi untuk pertumbuhan dan fokus lebih banyak sumber daya di sana. Yang kelima, ada peningkatan keputusan bisnis. Melalui analisis rasio keuangan dan matriks lainnya, perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang terinformasi. Yang keenam, mengukur daya saing. Pengevaluasian strategi membantu perusahaan dalam memahami seberapa baik mereka bersaing di pasar. Rasio seperti pangsa pasar dan pertumbuhan penjualan membantu dalam menilai posisi perusahaan relatif terhadap pesaingnya. Yang ketujuh, pemantauan risiko keuangan. Evaluasi strategi membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan membantu perusahaan dalam mengelola risiko tersebut. Yang ke-8, transparansi untuk pemangku kepentingan. Pengevaluasian strategi memberikan transparansi terhadap kinerja perusahaan kepada pemegang saham, investor, dan pihak-pihak lain yang terkait. Informasi yang akurat dan terukur membantu dalam membangun kepercayaan dan menjaga hubungan positif dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, manfaat pengevaluasian strategi pada PT Gudang Garam. Yang pertama, mengukur kinerja. PT Gudang Garam perlu melakukan evaluasi strategi untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah mendominasi industri rokok domestik sesuai dengan visi mereka. Dengan mengukur kinerja secara rutin, manajemen dapat memastikan apakah produk dan penjualan rokok mereka sudah memenuhi target pasar dan tujuan perusahaan. Yang kedua, identifikasi keberhasilan dan kegagalan. Dengan evaluasi strategi, PT Gudang Garam dapat mengidentifikasi produk rokok mana yang inovatif dan bermutu tinggi, sesuai misi, yang berhasil diterima pasar, serta produk yang kurang diminati. Yang ketiga, penyesuaian perencanaan. Pasar rokok selalu berubah, baik dari tren konsumen maupun regulasi pemerintah. Evaluasi strategi memungkinkan PT Gudang Garam menyesuaikan perencanaan mereka agar tetap relevan dan kompetitif di industri rokok domestik yang dinamis.
sehingga dapat terus memenuhi harapan konsumen. Yang keempat, ada optimalisasi sumber daya. PT Gudang Garam dapat menggunakan hasil evaluasi untuk mengalokasikan sumber daya, seperti dana riset dan pengembangan, pemasaran dan distribusi ke produk dan ke segmen pasar yang paling menjanjikan agar dapat memperkuat posisi mereka di pasar dan mencapai visi perusahaan. Yang kelima, peningkatan keputusan bisnis. Dengan menganalisis data keuangan dan basic lainnya, PT Gudang Garam dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dalam pengembangan produk baru, ekspansi pasar, atau efisiensi operasional. Yang keenam, mengukur daya saing. Evaluasi strategi membantu PT Gudang Garam untuk mengukur pangsa pasar dan pertumbuhan penjualan mereka dibandingkan pesaing, memastikan mereka tetap menjadi perusahaan rokok terkemuka dan berpengaruh di Indonesia sesuai misi. Yang ketujuh, pemantauan risiko keuangan. Dalam industri rokok yang menghadapi regulasi ketat dan risiko bisnis yang tinggi, PT Gudang Garam dapat menggunakan evaluasi untuk memonitor risiko keuangan, seperti utang, fluktuasi, biaya bahan baku, dan perubahan pajak, agar tetap sehat secara finansial. Dan yang ke-8, ada transparansi untuk pemangku kepentingan. Dengan evaluasi strategi yang akurat, PT Gudang Garam dapat memberikan laporan transparan kepada pemegang saham dan investor mengenai kinerja dan pencapaian perusahaan. Hal ini memperkuat kepercayaan dan mendukung misi memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Selanjutnya itu kriteria Rumelt untuk evaluasi strategi. Yang pertama, konsistensi. Sebuah strategi tidak boleh menampilkan kebijakan dan tujuan yang tidak konsisten. 3. Pedoman dapat digunakan untuk menentukan apakah masalah organisasi berasal dari ketidakkonsistenan strategis. Yang pertama, jika masalah manajerial terus terjadi meskipun ada pergantian staf, dan jika masalah tersebut lebih cenderung berbasis isi daripada orang, maka ketidakkonsistenan strategis ini telah terjadi. Yang kedua, jika keberhasilan suatu departemen organisasi berarti atau dapat dianggap sebagai kegagalan departemen lain, maka strategi ini mungkin tidak konsisten. Yang ketiga, strategi dapat menjadi tidak konsisten jika persoalan dan masalah kebijakan terus ditingkatkan untuk mencapai solusi. Yang kedua, kesesuaian. Kesesuaian mengacu pada kebutuhan penyusunan strategis untuk mempertimbangkan sejumlah tren atau kumpulan tren, termasuk tren individual saat menilai strategis. Yang keenam, kelayakan. Strategis tidak boleh menghabiskan seluruh sumber daya yang ada untuk menimbulkan masalah yang tidak dapat diselesaikan untuk anak-anak. Selama evaluasi strategis, penting untuk melihat apakah perusahaan telah menunjukkan bahwa ia memiliki kompetensi, keterampilan, talenta, dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan strategi tertentu. Yang keempat, ada keunggulan. Sebuah strategis harus membantu mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam bidang tertentu. Keunggulan dalam salah satu dari 3 aspek berikut biasanya merupakan hasil dari keunggulan kompetitifnya, yaitu sumber daya, keahlian, dan posisi. Nah, ini ada kriteria Rumelt untuk evaluasi strategis pada PT Gudang Garam. Yang pertama, konsistensi. Penilaian konsisten. Yang pertama itu visi dan misi Gudang Garam menunjukkan arah yang sejalan, menjadi pemimpin pasar dan menghadirkan produk unggul bagi konsumen. Tidak tampak adanya konflik tujuan antara departemen. Yang kedua, jika misalnya bagian produksi meningkatkan efisiensi, ini justru mendukung bagian pemasaran dalam memenuhi ekspektasi konsumen. Selanjutnya itu kesesuaian. Penilaiannya itu sesuai dengan tren. Industri rokok mengalami tekanan regulasi atau pajak cukai, larangan iklan, pembatasan ruang merokok, tetapi juga memiliki pasar layar yang besar di Indonesia. Visi untuk tetap dominan di pasar domestik sesuai dengan konteks lokal Indonesia, di mana konsumsi rokok masih tinggi. Dan yang terakhir, misi ini yang menekankan inovasi dan memenuhi harapan konsumen juga relevan dengan tren pasar seperti minat pada varian rasa, produk sigaret milk, dan rokok dengan bahan tambahan herbal. Selanjutnya ada kelayakan. Penilaiannya itu layak.
PT Gudang Garam adalah perusahaan mapan dengan sumber daya besar pabrik, tenaga kerja terlatih, dan distribusi nasional. Strategi mereka tidak terlihat melebihi kapasitas sumber daya, inovasi produk, dan dominasi pasar dilakukan secara bertahap dan realistis. Dan yang terakhir, kemampuan keuangan atau aset besar, pendapatan stabil, dan SDM seribuan pekerja di sektor manufaktur dan distribusi menunjukkan bahwa strategi dalam visi misi bisa diterapkan. Dan yang terakhir itu keunggulan, penilaiannya itu memiliki keunggulan kompetitif. PT Gudang Garam memiliki posisi pasar yang kuat, salah satu dari 3 besar perusahaan rokok nasional. Keunggulan mereka itu terletak pada sumber daya, fasilitas produk berskala tinggi, keahlian bertahun-tahun berpengalaman di industri, dan posisi merek dikenal luas dan jaringan distribusi yang kuat. Selanjutnya ada proses evaluasi strategi secara konsisten, bukan hanya pada akhir suatu periode waktu atau hanya setelah munculnya persoalan. Beberapa metode membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diterapkan, sehingga hasil yang diharapkan mungkin lambat. Untuk strategi yang berhasil, orang harus bersabar dan untuk siap. Selanjutnya, ada proses evaluasi strategi PT Gudang Garam. Yang pertama, ada pemikiran kritis. PT Gudang Garam perlu secara rutin meninjau asumsi pasar seperti stabilnya konsumsi rokok dan dampak regulasi atau cukai, larangan, dan iklan. Yang kedua itu ada revisi, tinjauan, dan prinsip. Jika tekanan eksternal meningkat, visi dan misi perlu disesuaikan, misalnya melalui diverifikasi produk atau rokok inovatif atau rokok non tembakau. Yang ketiga ada evaluasi berkala. Evaluasi strategi tidak boleh hanya dilakukan saat krisis, harus menjadi aktivitas rutin, kuartalan atau tahunan, berbasis data dan KPI. Yang keempat ada respon cepat dan kesabaran. Peluncuran produk baru butuh waktu, tapi perusahaan harus siap melakukan perbaikan cepat jika hasil yang awal menyimpang. Yang kelima, keterlibatan organisasi. Semua level dari manajemen hingga lapangan harus dilibatkan agar evaluasi lebih komprehensif dan berdampak nyata. Selanjutnya ada kerangka evaluasi strategi. Tindakan korektif selalu diperlukan kecuali jika lingkungan internal dan eksternal berubah secara signifikan dan perusahaan berkembang secara memuaskan ke arah pencapaian tujuan. Selanjutnya ada kerangka evaluasi strategi PT Gudang Garam. Ketidakstabilan lingkungan eksternal. Industri rokok khususnya di Indonesia menghadapi tantangan besar dari faktor-faktor eksternal seperti yang pertama ada regulasi pemerintah yang semakin ketat seperti peningkatan tarif cukai rokok secara berkala. Yang kedua ada larangan iklan dan promosi rokok baik di media massa maupun di ruang publik. Yang ketiga ada kampanye kesehatan dan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok yang terus meningkat. Dan yang kedua itu ada performa bisnis dan dinamika persaingan. Secara historis, PT Gudang Garam adalah salah satu pemain terbesar di industri rokok nasional dan telah menunjukkan kinerja bisnis yang kuat. Namun di sisi lain, perusahaan juga menghadapi tekanan persaingan yang terus berkembang. Di poin pertama itu ada munculnya produsen rokok baru terutama di segmen rokok mil dan herbal. Yang kedua, ada perubahan secara selera konsumen khususnya dari kalangan muda yang memilih rokok dengan rasa ringan
atau alternatif produk tembakau lain. Yang ketiga itu ada ancaman dari produk alternatif seperti vape atau rokok elektrik meskipun belum dominan tetap mempengaruhi tren pasar. Selanjutnya ada mengkaji ulang strategi. Mengkaji ulang strategi dapat dilakukan dengan mengembangkan revisi matriks EFE dan matriks IFE. Revisi matriks IFE berfokus pada kekuatan atau kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi, operasi, penelitian, dan sistem informasi manajemen. Baik, selanjutnya ada mengkaji ulang dasar strategi PT Gudang Garam. PT Gudang Garam dapat menggunakan metrik IFE dan FE untuk evaluasi. Yang pertama ada FE eksternal. Ancaman yaitu regulasi pemerintah kampanye kesehatan persaingan dari produk vape atau non tembakau. Yang kedua peluang loyalitas konsumen domestik permintaan tinggi di segmen tertentu seperti rokok kretek. Yang B-nya ada YV internal. Yang pertama ada kekuatan, di mana distribusi luas, brand kuat, kapasitas produksi besar. Yang kedua ada kelemahan, yaitu ketergantungan pada pasar domestik seperti inovasi produk yang terbatas di luar rokok konvensional. Selanjutnya mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini mencakup evaluasi kinerja individu, perbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya atau yang ada, penyelidikan untuk mengidentifikasi penyimpangan dari rencana dan pengamatan kemajuan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Para penyusun strategi menggunakan rasio keuangan untuk membuat 3 perbandingan penting. Yang pertama ada kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua kinerja perusahaan dengan pesaing, dan yang ketiga kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Selanjutnya ada 3 perbandingan strategi PT Gudang Garam. Yang dalam mengevaluasi strategi, PT Gudang Garam sebaiknya melakukan 3 jenis perbandingan keuangan. Yang pertama, perbandingan dari waktu ke waktu, di mana PT Gudang Garam perlu membandingkan kinerja tahun ke tahun. Seperti misalnya tahun 2022 vs tahun 2023 untuk melihat tren pertumbuhan atau penurunan baik dalam laba, penjualan maupun efisiensi biaya. Yang kedua, perbandingan dengan pesaing. Perusahaan juga perlu membandingkan performa mereka dengan kompetitor seperti HM, Sampurna atau Dejarum untuk mengetahui posisi kompetitifnya di pasar. Yang ketiga, perbandingan dengan rata-rata industri. Ini penting untuk mengukur apakah kinerja PT Gudang Garam masih berada di atas atau di bawah standar industri rokok internasional dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan pertumbuhan. Rasio keuangan untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, ada pengembangan atas investasi seperti return on investment (ROI). Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan. ROI dihitung dengan membagi keuntungan bersih dengan total investasi. Kemudian hasilnya dikalikan 100 untuk dapatkan persentase. Yang kedua, pengambilan atas ekuitas atau return on equity (ROE). ROE mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham dari investasi mereka. Ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham, lalu hasilnya dikalikan 100. Yang ketiga ada margin laba. Margin laba adalah perbandingan antara laba kotor dan pendapatan. Ini mengidentifikasikan persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi biaya produksi. Yang keempat ada pangsa pasar, yaitu bagian dari total pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan. Ini mengukur posisi perusahaan dalam industri relatif terhadap pesaingnya. Yang kelima ada utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas menggambarkan sejauh mana perusahaan mengendalikan utang untuk pendanaan dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Ini bisa memberikan gambaran tentang rasio keuangan perusahaan. Yang keenam ada laba per saham.
yaitu rasio ini mengukur laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap saham beredar. Ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah saham yang beredar. Ketujuh, ada pertumbuhan penjualan, yaitu pertumbuhan penjualan mengidentifikasikan seberapa cepat pendapatan perusahaan meningkat dari periode-periode ini, dapat menjadi indikator pertumbuhan bisnis. Yang kedelapan yaitu pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset mengukur beberapa cepat total aset perusahaan berkembang dari waktu ke waktu. Ini mencerminkan ekspansi perusahaan. Baik, selanjutnya ada rasio keuangan untuk mengevaluasi strategi PT Gudang Garam. Yang pertama ada ROI atau Return on Investment, yaitu mengukur seberapa efisien aset-aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan laba. Ini penting bagi perusahaan. Apakah investasi seperti pembukaan pabrik baru atau inovasi produk benar-benar memberikan hasil. Yang kedua ada ROE, yaitu Return on Equity, memberikan gambaran kepada pemegang saham tentang imbalan hasil atas modal mereka. ROE yang tinggi menunjukkan strategi keuangan yang efisien. Yang ketiga ada margin laba, menunjukkan berapa persen dari pendapatan yang menjadi laba setelah dikurangi biaya. Margin laba yang tinggi menunjukkan efisiensi produksi dan distribusi. Keempat ada pangsa pasar, yaitu mengukur seberapa besar penguasaan pasar gudang garam dibandingkan pesaingnya. Jika pangsa pasar menurun, berarti strategi pemasaran atau produknya terlalu diperbaiki. Yang kelima ada rasio utang terhadap ekuitas, menilai seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio ini penting untuk mengendalikan risiko keuangan. Yang keenam ada laba per saham atau IFRS, menunjukkan laba yang memperoleh untuk setiap lembar saham. EPS yang stabil atau meningkat menunjukkan strategi perusahaan berjalan baik bagi investor. Yang ketujuh ada pertumbuhan penjualan, di mana menggambarkan seberapa cepat pendapatan perusahaan meningkat. Pertumbuhan yang positif menunjukkan efektivitas strategi pemasaran dan inovasi produk. Yang kedelapan ada pertumbuhan aset, menunjukkan ekspansi perusahaan, misalnya pembangunan fasilitas produksi baru, akuisisi lahan, distribusi, atau pembelian alat produksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.